Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Sakti yang disiarkan langsung dari Pendopo Kabupaten Garut. Dan Alhamdulillah kita sampai di segmen yang berikutnya. Kita akan berbincang-bincang dengan Kang Dedi. Alhamdulillah Kang Dedi, Assalamualaikum Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi. Luar biasa, roadshow kita sudah sampai di Garut nih. Sudah sampai di Garut. Jadi insya Allah nanti di sekitar Jawa Barat ya. Kita akan terus, bila perlu ke Sumatera, ke Kalimantan. Wah, luar biasa. Perlu sampai ke Papua, kita ke Papua. Kalau perlu juga nanti ke Singapura, Malaysia barangkali. Tidak masalah. Ya Kang Dedi, tema kita mungkin dari awal Kang Dedi juga sudah menyimak dari guru-guru kita tadi. Pentingnya kita memperhatikan bahwa ada sebuah cairan gitu ya, yang dikatakan sebagian orang juga menegaskan bahwa cairan ini bermanfaat tetapi lebih banyak dosanya, yaitu miras Kang Dedi. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar bahwa negara ini adalah berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ditegaskan bahwa tentu saja kita bukanlah negara agama tetapi negara yang beragama. Artinya di sini ada peran pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran miras, Kang Dedi. Iya, yang pertama adalah yang sering menjadi keanehan kita, itu ideologi Pancasila yang religius itu tidak diterjemahkan secara konstitusional menjadi peraturan-peraturan yang lebih rendah. Ketika undang-undang mengatakan, undang-undang dasar mengatakan, maka undang-undangnya harus mengatur, maka PP-nya harus mengatur, maka Perpresnya harus mengatur, maka Kepmennya harus mengatur, sampai daerah. Nah, kalau kita ngomong miras secara jujur, nggak ada landasan hukumnya. Landasan hukum untuk operasi miras tuh nggak ada. Yang digunakan adalah Perda. Kalau semua daerah punya Perda, Perda ini tipiring. Penyelesaiannya oleh PPNS, diselesaikan lewat pengadilan, lamanya luar biasa, dendanya 5.000 perak ujungnya. Ini kan persoalan yang begitu bahaya, kita sepelekan. Ini sehingga saya mengatakan melalui forum TV One ini, melalui Damai Indonesiaku, kalau kita ingin konsisten pada sila ketuhanan yang Maha Esa, maka atur oleh undang-undang bahwa miras dilarang di Indonesia. Kang Dedi, peristiwa yang sangat berbahaya tetapi disepelekan, ini sebenarnya sesuatu yang sangat bersayap di sini. Ada apa? Mengapa peristiwa yang sangat berbahaya ini terkesan disepelekan? Ya, mungkin ada faktor-faktor bahwa pemahaman sudut pandangnya kan konsumsi. Nah, miras ini kan kalau dikonsumsi sama orang kaya, mungkin tidak begitu problem. Dia minumnya pada sebuah ruangan, minumannya berkeras, habis minum tidur nyenyak. Nah, ini yang menjadi problem adalah ketika dikonsumsi oleh masyarakat bawah, uangnya tidak nyampe, dicampur-campur. Habis dicampur-campur, pakai motor nabrak orang, pakai mobil nubruk orang, ketemu di jalan, disenggol, berkelahi. Ini kan yang menjadi problem adalah implikasi sosialnya yang begitu besar. Sehingga menurut saya segera dibuat regulasi. Regulasi mana miras yang boleh dikonsumsi untuk orang asing, mana yang tidak boleh untuk masyarakat kita, sehingga ditunjuk oleh undang-undang daerah mana saja yang boleh menjual dan daerah mana saja yang tidak boleh. Dan menurut saya di Indonesia nggak boleh diproduksi. Bagi saya memproduksi miras itu sama dengan mengantarkan masyarakat pada kekacauan sosial. Masya Allah. Artinya Kang Dedi ingin menegaskan tadi tugas negara adalah melalui Perda. Di sini bisa dikatakan Perda dituntut untuk kreatif menciptakan undang-undang seperti itu. Jadi tidak lantas diserahkan kepada ini urusan negara, tapi bentuknya tidak jelas. Begitu Kang Dedi? Iya, selama ini kan diaturnya dalam Perda. Nah, Perda ini kan daya tekannya tidak kurang kuat. Dan rata-rata kan orang sama Perda tidak begitu peduli. Nah, sehingga menurut saya kalau ingin selesai ya atur oleh undang-undang. Karena yang kalau diatur oleh undang-undang maka yang tergerak itu adalah aparat negara yang bersenjata. Nah, kalau Perda yang nanganin Satpol PP, ini yang menjadi problem kita. Tapi bukankah selama ini juga yang terlibat bukanlah Satpol PP, melibatkan kepolisian, tapi ternyata peredaran pun, pemakainya pun juga masih banyak. Sekali lagi, apa yang terjadi Kang Dedi? Ya, saya katakan menggunakan Satpol PP, menggunakan kepolisian nggak punya landasan ketika akan melakukan tindakan, sehingga karena tidak ada landasan untuk melakukan tindakan, tidak pernah berjalan efektif. Ini kan ribut karena ada kejadian saja. Mungkin kalau nggak ada kejadian nggak akan ribut. Kita ini punya kebiasaan ribut dulu baru diselesaikan masalahnya. Menurut saya jangan ada masalah, selesaikan di hulunya, jangan selalu di hilir. Kalau diselesaikan di hilir, ada kejadian baru ribut, baru rame. Kalau di hulu, maka tidak akan pernah ada kejadian. Selesaikan masalah dari pucuknya, bukan dari ujungnya. Jadi bentuk peraturan yang sangat ketat dan keras seperti apa yang diharapkan Kang Dedi untuk bisa menekan? Ya, peraturan secara konstitusional ya undang-undang. Undang-undang kita, rokok diatur oleh undang-undang. Berbagai problem lainnya diatur oleh undang-undang. Miras harus segera diatur oleh undang-undang. Nah, lantas di sini sebenarnya miras adalah peristiwa yang sudah terjadi. Mungkin tadi di dalam tayangan kita sejak zaman dahulu tetap ada. Rokok diatur,
Kemudian peredaran yang lain-lain, zat-zat yang berbahaya diatur. Tetapi kenapa miras sekali lagi terkesan disepelekan? Padahal miras dibanding dengan zat adiktif lainnya, Lebih tingkat berbahaya. agresivitasnya lebih tinggi. Masya Allah. Saya belum pernah dengar orang menggunakan ala ya, dia bunuh, pakai miras dia bunuh, dia merampok, dia memperkosa, dia di jalan nabrak orang, dia tabrakan. Kan ini problem sosial yang sudah berkepanjangan dan itu berlangsung bertahun-tahun dan mungkin berpuluh-puluh tahun. Ya selesai secara konstitusional. Kita kembali pada undang-undang, selesaikan menurut kaidah undang-undang. Ada undang-undang, ada penegak hukum, ada pengawal undang-undang, ada masyarakat yang juga menjadi beban dari undang-undang itu. Tetapi ketika aparat hukum ini juga ikut bermain di sini, ini adalah problem. Jangan-jangan ini masalahnya Kang Deddy yang selalu berlarut-larut Kang Deddy. Miras Ya, tidak bisa dihapus sama sekali. Saya terakhir ya menyelesaikan di Purwakarta itu ketika saya operasi, saya simpan di rumah dinas. Kenapa? Karena banyak sekali problem yang akan dihadapi ketika dipegang oleh orang lain. Ada tekanan, ada kelompok, ada gerombolan. Yang itu sangat berbahaya sehingga saya simpan di rumah dinas, nggak ada yang datang. Siapa yang pengen, siapa yang miliki datang ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan salut kepada Pak Bupati Garut tadi yang berani membongkar warung-warung itu. Kemudian tameng, kan saya katakan ada yang bertameng jamu, ada yang bertameng toko-toko yang lainnya. Sehingga harus ada regulasi. Nah, sehingga regulasi misalnya yang dibuat, saya sendiri sekarang membuat regulasi. Saya keluarkan kartu family atau kartu keluarga bahagia. Kartu keluarga bahagia ini diberikan pada orang-orang asing. Orang-orang asing sehingga mereka membeli itu memiliki kartu. Yang tidak memiliki kartu tidak bisa membeli dan itu terkontrol dengan baik. Dan dibatasi dalam hal membeli itu. Iya, dibatasi karena kan kalau orang asing kan kebutuhan, kita juga tidak pernah mencampuri urusan mereka. Nah, ini kita batasi. Tapi kalau yang berat itu saya katakan kalau jatuh pada masyarakat kita, apalagi masyarakat menengah ke bawah ini sangat berbahaya. Dicampur yang penting hangat. Apalagi di Garut ini perlu yang angkat-angkat, nggak taunya malah minum minuman keras Kang Deddy ya. Betul. Jadi bisa dikatakan ini adalah pengetahuan masyarakat tentang bahaya ini mungkin masih minim begitu Kang Deddy ya. Kalau menurut saya udah pada tahu semua. Pinter-pinter Persoalannya kan bukan persoalan tahu atau tidak tahu. Persoalannya adalah ketergodaan. Nah, ketergodaan ini kan problemnya panjang. Masya Allah. Problem sosial, problem kemiskinan, problem pengangguran, patah hati. Patah hati juga kan sakit hati bisa lari ke miras. Nah, ini kan menjadi problem sehingga selesaikan itu semua dengan baik dan kemudian menurut saya adalah majelis dzikir. Jadi orang berzikir mengingat Allah secara terus-menerus itu harus dilakukan secara kontinu. Sehingga gerakan-gerakan Islam ini jangan dulu ngomongnya yang tinggi-tinggi yang orang nggak ngerti. Suruh orang ngucapin la ilaha illallah dalam setiap saat seluruh rakyatnya, insya Allah itu terbebas dari miras. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi dalam waktu yang sangat singkat Kang Deddy telah berbagi kepada kita betapa pentingnya kita mengingat kembali bahwa miras adalah sesuatu yang amat sangat berbahaya. Disinilah Allah menegaskan dari tebaran ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, memang benar ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar. Insya Allah, tema itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya bersama Kiai Jujun dalam Damai Indonesiaku. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.